Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan, jurusan Sistem Informasi. Baik, pertama, evaluasi IT governance menggunakan framework COVID-5. Pada PT XYZ. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat. Hampir di setiap kehidupan manusia sudah terdapat teknologi di dalamnya, baik itu teknologi sederhana maupun yang sudah modern. Di dalam dunia bisnis juga mengalami perkembangan teknologi, terutama pada teknologi informasi yang cukup pesat. Oleh karena itu, suatu perusahaan dituntut untuk harus melakukan pengembangan teknologi agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Bagi perusahaan, penerapan teknologi informasi dapat menimbulkan dampak dari penerapan teknologi informasi, seperti meningkatnya alur informasi dan ketersediaan informasi bagi setiap stakeholder, sehingga penerapan teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Penerapan teknologi informasi dapat mendukung kesuksesan perusahaan karena mampu menciptakan peningkatan kompetitif dengan perusahaan lain. Selain itu, penerapan TI yang dikelola sesuai dengan IT governance akan menunjang transformasi layanan dan proses kerja ke arah yang lebih baik guna mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sehingga mampu meningkatkan aset perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Wawancara. Suatu cara mendapatkan informasi penelitian dengan bertanya kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara sehingga menjadi terarah. Kedua, observasi. Mengumpulkan data untuk penelitian dengan berusaha mengamati suatu peristiwa atau perilaku guna memahami sesuatu yang berkaitan dengan penelitian, serta guna evaluasi terhadap aspek tertentu. Ketiga, dokumentasi. Mendapatkan data penelitian yang relevan dan didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian berupa buku, laporan foto, atau peraturan. 4. Kuesioner. Mendapatkan data dengan menyebarkan angket atau kumpulan pernyataan, bahkan pertanyaan tertulis kepada responden atau instrumen penelitian. Ini diperlukan guna melakukan pengukuran terhadap fenomena yang diamati. 5. Diagram penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena bersifat deskriptif, maka dari pengumpulan data atau mapping untuk mengelola data, melakukan analisis, hingga menyusun rekomendasi untuk mengetahui hasil pengukuran tingkat kapabilitas pada domain-domain yang diperoleh pada COVID-5. Alur dalam pelaksanaan audit tata kelola teknologi informasi pada PT XYZ Depo Purwakarta ditunjukkan seperti gambar satu ini di bawah ini. Baik, selanjutnya bagian A. Tahap 1. Identifikasi masalah objek. Tahap awal ini dilakukan dengan menentukan identifikasi masalah objek pada PT XYZ Depo Purwakarta. Identifikasi tersebut terpusat bagi bagian sistem informasi yang mana masih belum selaras dengan visi misi perusahaan. Setelah identifikasi masalah objek yang diperoleh, dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui lebih detail
kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini pada PT XYZ Depo Purwokerto. Selanjutnya, tahap 2, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi teori yang relevan terhadap permasalahan yang dapat di bidang teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI, sehingga teori yang relevan dengan penelitian ini adalah panduan kerja COVID-Fight. Wawancara dilakukan kepada Bapak Arif selaku Kepala Depo, Bapak Mishin selaku Supervision. Dan selanjutnya tahap 3, analisis stakeholder net. Tahap analisis stakeholder net merupakan tahap untuk mengetahui kebutuhan stakeholder sebuah organisasi atau perusahaan. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh stakeholder di PT XYZ Depo Purwokerto. Stakeholder net diketahui dari hasil tahap pengumpulan data yang sebelumnya sudah diperoleh. Dan selanjutnya stakeholder net tersebut digunakan untuk mencari sasaran enterprise the goals melalui financial, customer, internal, dan foreign and growth. Tahap selanjutnya itu tahap 4, skenario mapping. Penerapan untuk proses pengambilan data menjadi bahan input. Tahap selanjutnya atau tahap pengambilan dan penilaian data. Perencanaan penilaian data melakukan pemetaan atau mapping enterprise goals sesuai dengan visi, tujuan, dan misi PT XYZ Depo Purwokerto. Proses selanjutnya melakukan pemetaan IT XYZ Depo Purwokerto. Selanjutnya tahap 5, pengelolaan data dan laporan penilaian. Tahap ini dilakukan secara membagi kepada 4 responden terpilih dengan pertanyaan berdasarkan tiap-tiap domain yang telah terpilih. Kuesioner diberikan kepada bagian sumber daya manusia, bagian IT, dan direktur hasil kuesioner. Adapun rumusnya ini. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Proses bisnis yang berjalan pada PT XYZ Depo Purwokerto yaitu Kepala Depo Purwokerto memesan produk langsung ke pusat produk yang tiba di Depo Purwokerto, kemudian dicek oleh admin gudang beserta surat jalannya. Pendistribusian produk di area Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Staf marketing bertugas datang langsung menawarkan produk-produk ke toko ataupun bengkel yang membawa nota pemesanan. Nota pemesanan tersebut yang nantinya akan diberikan kepada admin kasir yang selanjutnya akan di cross check dan dimasukkan ke dalam sistem oleh admin piutang. Sistem yang ada pada PT XYZ Depo Purwokerto bernama Citrix Access Platform atau CAP. 1. Sasaran Enterprise Goals. Adapun langkah awal yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi COVID Enterprise Goals, kemudian memilih sesuai dengan visi PT XYZ Depo Purwokerto, lalu menghasilkan penataan yang sesuai dengan ruang lingkup masalah di perusahaan. Yang kelima, analisis GAP, kondisi teknologi informasi yang ada di PT XYZ Depo Purwokerto dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan.
Adapun kodenya baik, itulah hasil materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.